Kalau lagi buntu, buntu aja sendiri gitu kan. Cuma kalau sekarang tuh buntu apa ya gitu. Terus jadinya lebih saling cepat diisi aja gitu. Jadinya cepat juga prosesnya dan juga ya alhamdulillah puas banget. Nulisnya cepet banget ya, 2 jam kan. Kita punya taste dalam musik yang sama ya. Kita udah suka gitu ya. Ada beberapa lagu band jadi referensi kita terus dari luar dan kita juga kayak setiap kak denger lagu ini deh gitu. Jadi kayak pas menukar inspirasi gitu. jadi pas kita ketemuan untuk nulis lagu kayak redaction aja gitu. Plus kita bikin lagunya sama keyboardis kita, jadi keyboardis aku juga dan keyboardis kakak juga. Jadi mereka dia udah tahu juga ya kita sukanya apa, terus kira-kira range kita mau pindah kemana kayak gitu-gitu. Jadinya itu sangat memudahkan juga. Jadwal sama timeline gitu. Jadi mungkin pas tahun itu aku mau keluar album, Kafgan mau keluar single apa, mau keluar album juga kayak gitu-gitu. Jadi bukan semata-mata karena jadwal sih, cuma karena rencana-rencana yang udah ditentuin dari sebelumnya gitu. Kalau tahun ini kan kita Kafgan Knock Me Out, aku Jatuh Hati, terus kita berdua konser, dan akhir tahun ini ya udah si Percayalah. Jadi pas banget secara timeline juga mirip gitu. Jadwal kalian berdua kan sibuk banget ya sampai akhirnya 2 tahun baru bisa rilis. So yakin apa sih kalian berdua bahwa senior ini bakalan bisa diterima sama masyarakat? Apalagi kan yang bisa dibilang pasti pokoknya agak susah untuk kalian. Sebenarnya emang butuh banget komitmen sih. Jadi kita dari manajemen masing-masing juga udah komit untuk memprioritaskan kalau misalnya ada jadwal yang kedua kita prioritaskan. Terus juga kita akan bikin cara-cara supaya kita banyak jalan manggung berdua gitu untuk bisa promo berdua. Dan juga yang pasti sosial media segala macam itu akan membantu kita juga sih gitu untuk tetap promo, walaupun mungkin kita lagi pada saat itu juga promo banget. Dan lagi nyanyi di mana sih misalnya ya nggak ada aku kita keluar bareng juga kita dengarkan ke semua. Kita bikin video call gitu kan, kayak lagi manggung ada video call gitu. Ada ntar kita cari cara deh. Ada kesulitan Sih karena pasti ada awkward nih ya. Kita banyak banget kayak ulang-ulang gara-gara karena kita berdua masih kayak aku gitu. Jadi itu membantu kita pas jadi kita bisa lebih karena udah digojlok pas lagi video klip, udah ketawanya udah habis kayaknya. Jadinya pas lagi perform bisa lebih dapet mood romantisnya. Dan juga kalau buat aku kan ini video klip aku sebelumnya nggak ada nih yang romantis gitu. Jadinya ini pertama kali juga belajar untuk gimana mengkomunikasikan lagu itu ke visual yang yang kira-kira ya enak dilihatnya, dan juga kira-kira bisa bikin banyak orang bawa perasaan. Semoga berhasil ya. Dari kemarin sih komentar orang sih gitu ya, Kak bikin mereka. Wacana untuk album duet udah Album duet mungkin agak sulit kali ya. Cuma yang pasti kita tidak mencoret itu dari list of possibilities kita. Cuma mungkin pengen bikin kalau kita sih pengen bikin konser dulu ya. bikin konser mungkin sih Pengennya sih juga konser itu nanti direkam, jadi album aku nanti ada albumnya. Dan pengen bikin konsernya juga bukan yang kayak cuma yaudah asal akhir aja. Cuma kita mau pengen bener-bener konsepin semua ini ya. Duet jadi satu-satuan tuh bener konser. Cuma kayak aku nyanyi abis ini Kita terakhir nyanyi trailer selesai gitu. serius lah konser. Nah kalau mereka kayaknya fotonya ini benar-benar ingin
ini banget, bisa menjiwai sekali fotonya, video klipnya. Itu membangun chemistry seperti apa? Bertahap sih. Ini awalnya kita berduaan disuruh mesra-mesraan tuh pas lagi foto ini, terus ya awkward gitu sih mas. Awalnya agak-agak salting gitu lah. Kayak salting, ketawa-ketawa terus gitu. Cuma ya mungkin karena kita udah kenal lama juga kali ya, jadi ketawa-ketawa pun ya udah dibawa fun aja gitu. Kayak ini kan ketawa beneran. Terus pas video klip juga pas pertama kayak masih ini ngapain nih gitu. Cuma lama-lama udah bangun emosinya juga sama lagunya, dan aku rasa begitu kita udah mungkin pas kita adegan-adegan yang kita nggak pakai lagu itu awkward ya, tapi begitu udah di stylein lagunya gampang banget bawa emosi kita buat kira-kira visualisasinya seperti apa. Tapi tanggapannya sendiri dari para fans gimana? Artinya melihat kemesraan kalian seperti ini, positif, negatif atau gimana? Benar-benar, jadi kita memang bikin video klip ini benar untuk fans ya. Nah, kita semua tuh banyak yang kayak, aduh, seandainya ini terjadi gitu. Jadi mereka, kita bikin cerita ini memang sesuai dengan apa yang diekspektasikan oleh semua. Dan mereka semua komentar benar senang banget. Ada yang bilang sesuai ekspektasi, ada yang bilang nggak pantas dari anak SMA. Ya maaf deh. ada Tapi juga usaha. yang bilang baper lah, ada yang bilang apa, mereka semua jadi kayak berimajinasi sendiri. Itu tujuannya seperti itu. Raisa, kamu sendiri kan tadi dibilang adegan romantis pertama kali nih ya. Sempat minta izin dulu nanti sama pacar mau adegan-adegan romantisannya sama apa? Tanya lagi. Apa Raisa ini kan SMA ya? Apa? Sama kelas. Oh, nggak kepikiran bisa kerja sama sekarang. Terus atau dulu mungkin sempat ada dalam hati kayaknya gue pengen nyanyi terus bisa ketemu dia atau gimana dengan masa-masa? Jadi kalau dari SMA sih, gue ingat Yaya tuh udah sering nyanyi waktu SMA. Dan dia tuh sempat nyanyi di prom night yang acara saya. Dan malam itu kan kita kayak Oh nggak ingat. kita sempat bertukar pandangan gitu. Terus aku tuh udah kayak suka banget sama suaranya Yaya dari SMA. Gue tetap punya nyanyi. Tapi suatu saat selalu percaya bahwa pengen bisa beneran. Wujud sekarang ya? Atau udah sebelumnya pernah kerja sama di luar? Iya, sebelumnya kita ketemu di acara nyanyi duet bareng di Padang gitu. Jadi kalau percaya sih memang bisa. Tapi dari zaman sekolah itu memang suka ada cowok bareng, artinya gini, pas begitu kenal Raisa penyanyi, oh dia temen SMA gua. Iya. Dulu waktu SMA sih, Aku nggak pernah nyanyi. Rasul nggak pernah nyanyi, sama sekali nggak pernah nyanyi. Jadi aku juga nggak tahu dia bisa nyanyi. Udah gitu, pas dia keluar album, semua kan langsung heboh kan di sekolah, ternyata kita gitu. Terus aku juga kayak, kok dia dulu nggak pernah nyanyi ya? Padahal aku selalu nyanyi. Udah gitu aku di paduan suara dan lain-lain. Pokoknya selalu nyari-nyari orang tahu gitu, nggak susah nyari. Terus ya udah begitu aku jadi penyanyi juga. Pas selama Kak Agan jadi udah nyanyi, aku belum nyanyi, kita nggak pernah ketemu. Terus kita ketemu